Shalom, selamat hari Minggu, happy Sunday buat teman-teman semua. Walaupun secara online Sulawesi Selatan senang sekali bisa bertemu teman-teman, adik-adik semua di ibadah sekolah minggu GKY Balikpapan. Kids for Jesus ya. Bagaimana kabarnya setelah seminggu? Sehat-sehat ya, semuanya melakukan prokes dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Nah, teman-teman semua, bagaimana sih? Tadi sudah ada pengumuman bagaimana disiplinnya sikap kita beribadah. Yuk siapkan Alkitabnya, lalu siap-siap memuji Tuhan, berdoa dan dengar firman Tuhan. Kemudian juga jangan nggak konsen gitu ya. Jadi ntar lari ke sini, ntar lari ke sana, atau sambil nungging-nungging mungkin ya, atau cubit-cubit sana sini ya. Kita konsen ibadah kepada Tuhan, Tuhan hadir ya. Nah, teman-teman semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bangun dengan badan sehat dan segar. Semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh datang ibadah, bertemu dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, dengar-dengaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati ibadah kami. Berikan kami sukacita yang daripadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman semua, kita siapkan suara kita. Tentunya kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Walaupun online, ikuti ya apa yang gerakannya, mungkin pujiannya. Nah, ada dua buah pujian yang kita akan nyanyikan bersama. Yang pertama itu menyatakan bahwa oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat Tuhan, tidak terselami. Makanya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Itu terambil dari Roma 11 ayat 33 dan Roma 11 ayat 36. Yuk kita bernyanyi dengan penuh syukur dan disambung dengan satu pujian. Yesus jalan kebenaran, hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Yesus jalan kebenaran karena glory haleluya, glory haleluya. Yuk mari kita memuji Tuhan. Dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan.
Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah memuji Tuhan ya, senang sekali. Sekarang kita siap-siap dengar firman Tuhan yang akan mengajar, mendidik kita, mengenal firman Tuhan dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Yuk, yang rindu pasti rindu untuk mengenal Tuhan lebih dekat melalui perintah dan janji-janjinya yang terdapat dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, kita siapkan hati kita yuk. Sebelum kita dengar firman Tuhan dan berdoa, kita dengarkan satu pujian, yaitu Trust and Obey. Trust and obey. Apa artinya? Memang pujian ini dalam bahasa Inggris. Tapi saya percaya teman-teman semua, terutama yang SD sudah bisa ya bahasa Inggrisnya. Itu ada bahasa Indonesia juga sih. Yaitu bahasa Indonesianya percaya dan taat. Percaya dan patuh. Patuh tuh taat, nurut sama Tuhan. Trust and obey ya. Jadi ini pujiannya kita akan nyanyikan bersama bahwa kita dengar firman Tuhan, kita percaya dan kita lakukan dengan menaati firman Tuhan. Trust and obey gitu ya. Selintas pujiannya. Yuk mari kita memuji Tuhan. Trust and obey. Sahabat Keep for Jesus. Bagaimana kabar kalian?
Iya, tentunya kalian baik-baik ya. Rose Puji berharap kalian semua sehat. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, duduk yang tertib ya. Konsentrasi ya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Semua tangan dilipat, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh memuji menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti, memahami, dan firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman pernahkah mendapat janji dari mama, dari papa, atau dari teman? Kalau teman-teman mau diberi sesuatu, pernah ya? Betul ya, pernah. Nah, tapi papa atau mama atau teman kalian tidak menepati janjinya. Wah, sedih ya. Tapi hari ini teman-teman, kita akan mendengarkan tentang Abraham dan Sarah mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan menjawab janjinya dengan begitu mustahil. Mau dengar teman-teman? Baik. Pada saat Abraham duduk di depan kemahnya, tiba-tiba Abraham melihat ada 3 orang di dekatnya. Teman-teman tahu siapa dia? Yaitu tamu dari surga. Tuhan dan 2 malaikatnya mengunjungi Abraham. Wah, karena Abraham mendapat kunjungan dari tamu-tamu itu, Abraham segera menyambutnya. Dia mengatakan, "Yuk, mampir ke tempat saya. Kita akan istirahat dulu dan makan di sini." Nah, teman-teman, ketika tamu itu menyetujuinya, maka mereka datang di tempat Abraham. Kemudian Abraham cepat-cepat pergi memanggil Sarah. Sarah, cepat, ada tamu. Silakan kamu panggang roti. Dan Abraham juga menyuruh pegawainya. Dia katakan, masaklah daging karena ada tamu datang ke tempat kita. Kemudian Sarah dan para pegawainya menyiapkan makanan. Setelah makanannya sudah siap, maka Abraham menyajikan makanannya kepada tamu-tamu. Kemudian tamu-tamu itu bersama Abraham makan. Nah, pada saat mereka sedang makan, mereka berbincang-bincang. Kemudian tamu itu bertanya kepada Abraham, "Abraham, di mana istrimu?" Istri saya ada di kemah." Begini Abraham. Tuhan mengatakan kepada Abraham, tahun depan Sarah akan memiliki seorang bayi. Nah, pada saat Tuhan mengatakan seperti itu kepada Abraham, Sarah di dalam kemah juga mendengarkan perkataan dari Tuhan kepada Abraham. Aku mau punya seorang bayi. Aduh, masa aku sudah nenek-nenek mau punya seorang bayi? Dan Abraham mau menjadi bapak, katanya. Tapi
Tidak mungkin, kami kan sudah tua. Teman-teman, ternyata Tuhan tahu kalau Sarah tidak percaya kalau mau punya anak. Wah, pada saat Abraham mendengar Tuhan mau memberikan seorang bayi, Abraham sangat senang sekali. Ternyata Tuhan menepati janjinya. Pada saat Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim dan memberikan tanah Kanaan, serta Tuhan berjanji akan memberikan keturunan yang banyak. Waktu itu Abraham dan Sarah menunggu kapan diberi. Ini sudah tua sampai sekarang belum diberi. Ternyata tamunya, yaitu Tuhan, datang dan memberikan kabar. Dia akan mendapatkan seorang bayi laki-laki. Abraham bersuka cita. Abraham senang sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan Sarah? Sarah merasa, tidak mungkin kita mau memiliki seorang bayi. Nah, teman-teman, apakah Sarah lupa kepada Allah, bahwa Allah itu Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan hal yang mustahil, melakukan perkara-perkara yang besar. Dan akhirnya tahun depannya kemudian Sarah benar mendapatkan seorang bayi. Teman-teman ingat, Sarah pada saat mendapatkan bayi itu umur berapa? Iya, betul, umur 90. Dan Abraham umur berapa, teman-teman? Betul sekali, 100 tahun. Nah, ternyata teman-teman, Allah selalu menepati janjinya kepada umatnya, kepada Abraham, kepada siapapun. Janji Tuhan itu selalu ditepati. Jadi, tahun berikutnya, Abraham, Sarah menggendong bayi. Nah, bayinya diberi nama siapa? Siapa tahu? Iya, betul, teman-teman, hebat. Namanya adalah Ishak. Nah, kemudian Abraham dan Sarah sambil menggendong Ishak, mereka bersyukur, bersujud kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang selalu menepati janjinya kepada umatnya. Nah, melalui keturunan Abraham dari Ishak, maka akan lahir seorang juru selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia melalui keturunan dari Abraham. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada umatnya yang selalu setia menantikan janji Tuhan. Dari cerita kebenaran firman Tuhan hari ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa Allah selalu menepati janjinya. Janjinya yaitu contohnya tadi, Abraham. Allah berjanji kepada Abraham akan memberikan seorang anak keturunan yang banyak, dan Allah menepatinya, yaitu Allah memberikan seorang anak laki-laki, Ishak, pada masa tuanya. Dan Abraham memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, kita juga anak-anak Tuhan. Tuhan memberikan janji kepada kita di mana? Ayo, siapa tahu? Iya, di dalam Alkitab. Firman Tuhan itulah janji Tuhan buat kita umat Tuhan. Dan melalui kebenaran firman Tuhan, maka kita boleh menikmati kebaikan, kasih, anugerah Tuhan, terlebih keselamatan, yaitu Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Bagi yang percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan dan kita memperoleh kehidupan.
yang kekal. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, ayat hafalan kita hari ini diambil dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, teman-teman jangan lupa ya, nanti dikirim video ayat hafalannya ke kakak masing-masing. Dan masih dalam aktivitas kita minggu terakhir ini, yaitu membuat pelangi ya. Jangan lupa aktivitasnya juga dikirimkan. Yang belum mengirimkan, yang sudah mengirimkan, good, luar biasa kalian. Oke, sampai di sini. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya kepada kami. Tuhan selalu menepati janji-Mu yang ada di dalam firman-Mu di dalam Alkitab. Terima kasih buat janji Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami terima. Bahkan Tuhan menyelamatkan kami. Tuhan mengirimkan Tuhan Yesus menjadi juru selamat kehidupan kami. Dan kami yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Luar biasa firman-Nya. Nah, ada tugas ayat hafalannya tadi ya. Benar. Terus ada lagi aktivitas ya. Aktivitas masih sama di bulan Februari, yaitu membuat pelangi. Lalu setelah itu diwarnain pelangi gitu ya. Terus dihias dengan kapas sebagai awan-awannya di sekitarnya ya. Jadi yang belum buat, ayo segera buat karena ini sudah minggu terakhir ya. Nah, terus kemudian juga teman-teman, ayat hafalannya jangan lupa dikirim lewat video, kirimkan ke lause-lause kalian ya, lause kawanan kecilnya. Lause mengingatkan itu juga selamat buat yang berulang tahun ya. Namun sebelumnya kita siapkan persembahan dulu ya. Saat ini kita mau menyanyikan puji Tuhan. Kalau kita mikir selalu persembahan itu uang kita ya, materi yang kita punya gitu ya, harta kita, itu gak salah, bener banget. Tetapi ada satu yang Tuhan mau juga, yang penting yaitu hidup kita mau dipakai. Hidup kita mau dipakai melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Jadi uang kita ya, bahkan terlebih lagi Tuhan senang kalau kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Maka kita yuk siapkan persembahan kita, masukin ke celengan bisa, atau minta tolong papa mama untuk mentransfer lewat rekening bank ataupun juga melalui QR code ya. Nah, tentunya teman-teman kita mau pujikan nama Tuhan, memohon pada Tuhan, pakai hidupku ini, pakai hidupku Tuhan untuk melayani, untuk bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Hatiku di
Oke teman-teman, kita sudah memuji Tuhan, kita mau berdoa ya. Karena ini juga sekaligus di akhir dari ibadah sekolah minggu kita kali ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah ada ayat hafalan, ada tugas aktivitas, dan juga sudah berdoa. Sekarang kita mau berdoa ya untuk mereka yang berulang tahun juga. Kemudian juga semua berdoa menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Semua itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah terlebih lagi bukan hanya harta kami, tapi kami mempersembahkan hidup kami, seluruh kehidupan kami dipakai untuk melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan atas kesaksian hidup kami dan banyak pekerjaan Tuhan yang kami turut mengerjakannya di dalam Engkau. Tuhan tolong kami walau masih kecil, kami mau Tuhan belajar untuk melayani Engkau. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk mereka yang berulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, panjang usia dan juga bahagia di dalam Tuhan, bekerja buat Tuhan dan semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkatilah seluruh ibadah kami dari awal sampai akhirnya yang sudah kami akhiri saat ini. Bersyukur dan terima kasih, biarlah Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman semua, berakhir sudah ibadah sekolah minggu kita kali ini. Jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi. Dan juga jangan bosen-bosen ya. Karena sungguh kita perlu firman Tuhan. Kita perlu bimbingannya. Dan kita sangat perlu dan harus beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa, Tuhan Yesus memberkati. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali Ayat kasih 29. karunia dan panggilannya. Sebab Roma 11 ayat 29. Sebab Tuhan tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 dan 9. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia panggilan Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Roma 11 ayat 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih Ayat 29. karunia dan panggilannya. Sebab Allah tidak menyesali Roma kasih 11 karunia ayat 29. panggilan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya.